Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Satria, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 10 40 20 43. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Sarda, S, SH, MA, MIP, MAP. Resum buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Dimulai dari latar belakang. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, yang pertama ada perubahan pendidikan ke masa depan. Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Yang kedua, ada dinamika internal bangsa Indonesia. Dinamika ini contohnya fenomena yang kini berkembang, rasa saling curiga dan menjatuhkan bersama. Inilah tanda-tanda melemahnya kohesivitas sosial kemasyarakatan di antara kita sekarang ini. Lanjut, ada pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama ada tujuan nasional, yang kedua ada tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada landasan pendidikan kewarganegaraan yang dibagi menjadi 3. Ada landasan ilmiah, landasan hukum, landasan historis. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Ada proses berbangsa dan bernegara, identitas nasional, serta Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Di proses berbangsa dan bernegara ini, terdapat asal-usul bangsa Indonesia. Yang pertama ada bangsa Proto-Melayu, yang kedua ada bangsa Deutero-Melayu, serta yang ketiga bangsa primitif. Selanjutnya ada identitas nasional. Di identitas nasional ini mencakup dalam pengertian serta unsur-unsur identitas nasional. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, lalu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, lalu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Indonesia, serta ada perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, serta yang terakhir Pancasila sebagai falsafah hidup yang bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk pluralistik, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Mulai dari pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Contohnya liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, serta fasisme. Lalu ada memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/XI/2013. Selanjutnya bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Memahami negara mulai dari pengertian negara dan unsur-unsur negara, hakikat tujuan dan fungsi negara, serta macam-macam bentuk negara. Lalu ada memahami konstitusi, pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam negara. Lalu ada memahami warga negara Indonesia, pengertian warga negara Indonesia, serta hak dan kewajiban warga Indonesia, lalu pelaksanaan hak dan kewajiban warga Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami negara hukum dijelaskan mengenai pengertian ciri dan negara hukum, makna negara Indonesia sebagai negara hukum. Lalu di bagian memahami hak asasi manusia
atau HAM, mulai dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, serta macam-macam hak asasi manusia. Yang terakhir ada memahami demokrasi Indonesia. Mulai dari perkembangan HAM, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, serta yang terakhir korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara, landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Mulai dari landasan wawasan Nusantara, hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Dalamnya ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, implementasi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai pancara filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional serta hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Yang terakhir di bab 7, memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Ketahanan nasional. Yang pertama ada pengertian ketahanan nasional, lalu unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, serta sifat-sifat ketahanan nasional. Yang kedua ada pengaruh ketahanan nasional, pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Yang terakhir, integrasi nasional. Pertama, integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integrasi. Dan yang terakhir, integrasi nasional Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini dapat pula dijadikan sebagai bahan perkuliahan bagi pengajar pendidikan kewarganegaraan. Para praktisi dan birokrat pun dapat menikmati buku ini sebagai bacaan penambah wawasan kewarganegaraan dan kebangsaan. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Demikian resume dari buku ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.